Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku yang saya hormati dan saya banggakan, pada kesempatan kali ini kami bersama dengan beliau Gus Imron akan membersamai materi makul kuliah Pancasila, insya Allah akan dibacakan oleh beliau Al-Mukarram. Amin. Imron Masyadi. Ya, monggo tepat ya, dan waktu kami persilakan beliau. Oke, terima kasih. Malah bingung loh dia. Berbilang mana ya? Sebagai wae. Terus malah kayak larang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Agak senyum, jangan sepanang. Oh, streaming langsung, Pak. Kami di sini akan menyampaikan presentasi tentang Pancasila dan sistem filsafat. Pada umumnya di dunia ini terdapat berbagai macam dasar negara yang menyokong negara itu sendiri agar tetap berdiri kokoh teguh serta agar tidak terombang-ambing oleh persoalan yang muncul pada masa ini. Tujuan makalah ini adalah untuk mengetahui pengertian dari Pancasila dan filsafat. Kedua, untuk mengetahui dan memahami pengertian dari Pancasila sebagai suatu filsafat. Yang ketiga, untuk mengetahui objek dari filsafat Pancasila. Yang keempat, untuk mengetahui dan memahami Pancasila melalui pendekatan dasar ontologis, epistemologis, serta aksologis. Kelima, untuk mengetahui hakikat dari Pancasila. Menuju ke pengertian Pancasila secara etimologis, secara istilah, Pancasila berasal dari Sanskerta dari India, bahasa kata Brahmana. Adapun bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakerta. Oleh karena itu, secara etimologis kata Pancasila yang dimaksudkan adalah istilah Pancasila dengan vokal I pendek yang memiliki makna leksikal berbatu sendi 5, atau secara harfiah dasar yang memiliki 5 unsur. Secara harfiah Pancasila dasar yang memiliki 5 unsur. Adapun istilah Pancasila dengan huruf Dewanagari I bermakna 5 aturan tingkah laku yang penting. Itu makna dari Pancasila dan pengertiannya. Kemudian pengertian filsafat secara umum adalah suatu kebijaksanaan hidup filosofia untuk memberikan suatu pandangan hidup yang menyeluruh berdasarkan refleksi atas pengalaman hidup maupun pengalaman ilmiah. Pancasila merupakan suatu filsafat. Menurut Ruslan Abdul Ghani, Pancasila adalah filsafat negara yang lahir sebagai ideologi kolektif, artinya cita-cita bersama seluruh bangsa Indonesia. Objek filsafat Pancasila ditinjau dari segi objektivitasnya. Filsafat meliputi hal-hal yang ada atau dianggap dan diyakini ada, seperti manusia, dunia, Tuhan, dan seterusnya. Ruang lingkup objek filsafat ada dua, yaitu objek material dan objek formal. Di Pancasila melalui pendekatan dasar ontologis, epistemologis, aksiologis. 1. Dasar ontologis, hak asasi manusia, sila-sila Pancasila. Yang nomor 2, Ya, next. Hakikat Pancasila. Kata hakikat dapat didefinisikan sebagai suatu inti yang terdalam dari segala sesuatu, yang terdiri dari sejumlah unsur tertentu yang mewujudkan suatu tersebut, sehingga terpisah dengan sesuatu lain dan bersifat mutlak. Contohnya pada hakikat air yang tersusun atas 2 unsur mutlak, yaitu hidrogen dan oksigen. Begitu pula Pancasila yang memiliki unsur
unsur yang disebutkan tadi. Persatuan kedua unsur tersebut bersifat mutlak. Jadi Pancasila bersifat mutlak untuk membentuk suatu negara, landasan yang kokoh. Artinya kedua unsur tersebut secara bersamaan menyusun air sehingga terpisah dari benda yang lainnya, misalkan dengan batu, kayu, dan lain sebagainya. Jadi dasar Pancasila untuk membedakan ideologi dan dasar bangunan kokoh negara Indonesia dengan yang lain. Terkait dengan hakikat sila-sila Pancasila, pengertian kata hakikat dapat dibagi dalam 3 kategori. Yang satu hakikat abstrak, kedua hakikat pribadi, ketiga hakikat konkret yang bersifat nyata. Next kesimpulan dari apa yang telah dijelaskan di atas, Pancasila merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan karena dalam masing-masing sila tidak bisa ditukar tempat atau dipindah. Artinya sudah mutlak bagi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia, dan filsafat merupakan suatu ilmu pengetahuan karena memiliki logika, metode, dan sistem. Pancasila dikatakan sebagai filsafat dikarenakan Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para pendahulu kita, nenek moyang, yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat, di mana Pancasila memiliki hakikatnya tersendiri yang terbagi menjadi 5 sesuai dengan kelima sila-silanya tersebut. Adapun yang mendasari Pancasila adalah dasar ontologis, hakikat kemanusiaan, dasar epistemologis atau pengetahuan, dasar aksiologis atau pengamalan nilai-nilai Pancasila. Saran-saran yang dapat dipetik dari materi ini adalah agar seluruh masyarakat Indonesia mengetahui seberapa pentingnya Pancasila dan dapat mengamalkan nilai-nilai sila dari Pancasila dengan baik dan benar, serta tidak melecehkan arti penting Pancasila agar menjadi negara yang kokoh kuat. Alhamdulillah, terima kasih kepada beliau. Pemikiran yang kritis tentang moral inilah yang disebut etika manusia. Oke. Manusia yang baik tidak cukup hanya bermoral, tetapi juga harus beretika. Dengan berpikir kritis terhadap moral yang diyakininya, ia tidak akan gampang apabila sewaktu-waktu seseorang yang dijadikan panutan moralnya telah tiada atau kehilangan pamornya. Nilai, norma, dan moral yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar dan falsafah bangsa Indonesia harus dikaji secara kritis, sehingga kita menerima Pancasila bukan sesuatu yang diwariskan daripada orang tua atau pendahulu kita dengan mengkaji secara objektif dan ilmiah. Kita tidak mudah goyah oleh masuknya ideologi lain yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Jadi Pancasila sebagai etika mengajak kita untuk berpikir kritis, otokritik, kaji banding, sehingga Pancasila yang kita terima sebagai dasar negara dan dasar kehidupan berbangsa benar-benar hasil pilihan bangsa dan negara Indonesia, bukan sesuatu yang dipaksakan. Dalam suatu reformasi sekarang ini, Pancasila juga merupakan etika politik. Artinya kehidupan berpolitik, berpemerintahan, bernegara, dan sebagainya harus dilandasi nilai-nilai Pancasila, sehingga arah perjuangan reformasi benar-benar sesuai dengan cita-cita nasional Indonesia. Kehidupan berpolitik diarahkan tidak untuk kepentingan pribadi, golongan, ataupun partai politik tertentu, tetapi untuk kelangsungan bangsa dan negara Indonesia. Prinsip dasar etika politik Pancasila. Ya, ini prinsip dasar etika politik Pancasila ada: 1. Pluralisme, 2. Asasi manusia, 3. Solidaritas bangsa, 4. Demokrasi. Nomor 1, pluralisme adalah kesediaan untuk menerima pluralitas, artinya hidup dengan positif, damai, toleran, dan normal bersama warga masyarakat yang berbeda pandangan hidup, agama, budaya, dan adat. Nomor 2, asasi manusia. Jaminan hak-hak asasi manusia adalah bukti kemanusiaan yang adil dan beradab, karena hak asasi manusia menyatakan bagaimana manusia wajib diperlakukan dan wajib tidak
diperlakukan. Jadi bagaimana manusia harus diperlakukan agar sesuai dengan martabatnya sebagai manusia. Karena itu hak-hak asasi manusia adalah baik mutlak maupun kontekstual dalam pengertian sebagai berikut. 1. Mutlak, karena manusia memilikinya bukan karena pemberian dia masyarakat, melainkan karena ia manusia pemberian Sang Pencipta. 2. Kontekstual, karena baru mempunyai fungsi dan karena itu mulai disadari diambang modernitas di mana manusia tidak lagi dilindungi oleh adat atau tradisi dan sebaliknya diancam oleh negara modern. Bila mengkaji hak asasi manusia secara umum, maka dapat dibedakan dalam bentuk 3 generasi hak asasi manusia. Ini ada generasi 1, 2, 3. Selanjutnya demokrasi. Prinsip kedaulatan rakyat menyatakan bahwa tak ada manusia atau sebuah elit atau sekelompok ideologi atau sekelompok pendeta, pastor, ulama berhak untuk menentukan dan memaksakan bagaimana orang lain harus atau boleh hidup. Demokrasi berdasarkan kesadaran bahwa mereka yang dipimpin berhak menentukan siapa yang memimpin mereka dan kemana mereka mau dipimpin. Demokrasi adalah kedaulatan rakyat plus prinsip keterwakilan. Jadi demokrasi memerlukan sebuah sistem penerjemah kehendak masyarakat ke dalam tindakan politik. 3. Keadilan sosial. Keadilan merupakan norma moral paling dasar dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya simpulan. Etika politik merupakan filsafat teoritis yang membahas tentang makna segala sesuatu antara lain manusia, alam, benda fisik, pengetahuan, bahkan tentang hakikat yang transenden. Sedangkan Pancasila sebagai etika politik bahwa Pancasila adalah pedoman hidup bersama bangsa Indonesia yang mengatur bagaimana harus bersikap dan bertindak antar satu dengan lain yang disertai hak dan kewajibannya. Dengan kata lain, Pancasila adalah moral identitas bangsa, baik sebagai warga dunia, sebagai warga negara maupun sebagai anggota masyarakat. Adapun hubungan Pancasila dengan etika politik adalah Pancasila merupakan dasar atau ideologi negara dan kemudian menjadi way of life masyarakat Indonesia. Sedangkan etika politik adalah tata tertib aturan sopan santun politik. Dengan demikian, agar etika politik dapat diterima oleh masyarakat Indonesia, haruslah sesuai dengan sila-sila yang tercantum pada Pancasila atau sesuai dengan way of life masyarakat Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah pada dasarnya merupakan upaya menjalankan kekuasaan untuk mencapai tujuan tertentu. Namun demikian, dalam menjalankan pemerintahan itu, penguasa termasuk aparatur pemerintahan daerah harus bersikap adil, jujur, dan menjunjung tinggi hukum. Karena itu, dalam etika pemerintahan, pemerintah berarti menerapkan kekuasaan secara adil, seperti bagaimana cara menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di negeri ini, bukan malah melindungi dan saling tutup-menutupi, hingga membuat mereka pelaku kejahatan tak jera sedikit pun jika mengulang, bahkan mewarisi tindakan perusak moral dan etika bangsa. Implikasinya dalam menerapkan kekuasaan tidak berdasarkan kekuasaan fisik, tetapi berdasar asas kesamaan atau kesetaraan, kebebasan, kepedulian atau solidaritas, dan menjunjung tinggi hukum. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Monggo teman-teman yang mau bertanya silahkan, saya batasi 2 pertanyaan atau berapa, 1 pertanyaan. Monggo. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan.